di Jawa Tengah dalam hal kaitannya dengan permasalahan transportasi. Kedua, mungkin kita bisa memperkirakan adanya mobilitas perpindahan orang dan barang di Jawa Tengah tentunya, sehingga kita bisa menempatkan atau menentukan titik-titik simpul yang tepat, apakah itu nanti terminal penumpang ataupun terminal barang yang kaitannya dengan terminal jalan raya ataupun pelabuhan dan udara. Kemudian kita juga uh, lagi hangat-hangatnya bahwa konsep TOD yang di skala nasional itu kita jadikan suatu program juga ke depannya, bahwa di wilayah-wilayah pengembangan di Jawa Tengah ini juga harus bisa nanti, bahwa mana titik-titik yang memang itu adalah suatu rencana TOD yang tepat untuk pengembangan wilayah di Jawa Tengah. Kemudian secara keseluruhan bahwa hasil dari studi ini yang kemudian mempunyai jangka waktu yang panjang, sekitar 20 tahun ya Pak ya. Dan secara berkala nanti akan kita review minimal 1 kali dalam 5 tahun. Sehingga bahwa perencanaan yang nanti pihak konsultan dapat menggambarkan dari sektor transportasi keseluruhan di Jawa Tengah ini 20 tahun ke depannya juga nanti kita jadikan suatu pedoman untuk pengembangan transportasi di wilayah Jawa Tengah. Mungkin itu sebagian tujuan yang kita harapkan nanti, bahwa hasil ini dapat bermanfaat buat kita semua, bagaimana menjadikan dasar buat kita, terutama instansi-instansi yang memang itu nanti berhubungan, seperti bagaimana nanti pergerakan daripada moda untuk angkutan barangnya, pergerakan daripada perdagangan di wilayah Jawa Tengah, dan sebagainya. Dan hal itu tentunya akan bersinergi dengan OPD-OPD lainnya dalam hal bagaimana kita mewujudkan suatu tatanan transportasi di Jawa Tengah ini lebih bagus dalam hal jaringan jalannya, pengadaan angkutannya, sarana dan prasarana. Mungkin dari kami untuk awal ini saya rasa cukup, nanti diteruskan dengan paparan dari konsultansi, dan nanti kami dari Dinas Perhubungan minta masukan dari seluruh peserta ya, dari forum ini ya, peserta forum ini, baik nanti yang hadir secara langsung maupun yang secara online. Jadi kami harapkan adanya partisipasi yang aktif dari semua peserta, sehingga bisa kita mendapatkan masukan untuk kebaikan atau perbaikan atau penyempurnaan daripada laporan ini. Mungkin itu saja dari kami. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjutkan dengan paparan Pak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak pimpinan rapat atas kesempatannya.
kami pada pagi hari ini bisa memaparkan progres laporan antara terkait dengan rencana induk LLAJ di Jawa Tengah ini, dan saat ini sudah sampai di tahap laporan antara. Adapun outline dari paparan yang akan disampaikan nanti ada 4 poin. Yang pertama terkait dengan kondisi pendahuluan sebagaimana tertuang dalam KK. Lalu yang kedua kita melihat sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Yang ketiga metodologi, dan juga yang keempat ada data dan juga analisis. Karena di ranah paparan antara ini adalah memotret ya data-data yang kami dapatkan, baik itu kondisi di lapangan ataupun primer maupun data sekunder yang kami dapatkan dari instansi-instansi terkait. Nah, untuk itu dalam pendahuluannya ya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Pimpinan Rapat ya, bahwasannya rencana induk LLAJ ini akan kita pergunakan untuk 20 tahun yang akan datang, dan paling sedikit setiap 5 tahun sekali akan kita review bagaimana perkembangannya. Nah, untuk itu dalam merencanakan rencana induk ini maka kita tidak terlepas dari aspek rencana tata ruang wilayah. Nah, RT/RW ini saat ini juga sedang disusun ya, di Jawa Tengah sedang disusun juga, sehingga kami belum mendapatkan output ataupun pengesahan dari RT/RW yang saat ini juga sedang disusun gitu, sehingga harapannya nanti semoga ketika di paparan akhir kita sudah bisa mensinkronisasikan terkait dengan rencana tata ruang maupun juga potret dari kondisi yang ada di lapangan terkait dengan LLAJ ini. Nah, dalam maksud dan tujuannya yaitu adalah menyusun terkait dengan sinkronisasi ya perencanaan kebijakan transportasi baik itu skala nasional, provinsi maupun kota ya pada keseluruhan moda transportasi baik itu udara, darat, laut maupun kereta api. Yang kedua terkait dengan teridentifikasinya perkiraan perpindahan orang ataupun barang ya di seluruh Jawa Tengah. Lalu yang ketiga menyusun rencana lokasi ruang kegiatan terkait dengan kebutuhan jaringan jalan ya pada simpul di masa yang akan datang. Dan kita dari kondisi existing 2023, nanti 2028, dan seterusnya hingga 2 tahun yang akan datang. Lalu yang keempat terkait dengan persusunnya ataupun arah kebijakan ini. Dan nanti tertuang dalam Nah, sasarannya yaitu adalah terkait dengan peningkatan perekonomian khususnya dalam 7 wilayah pembangunan yang terintegrasi dalam RPD Provinsi Jawa Tengah ya dari tahun 2024 hingga tahun 2026. Nah, di sini terdapat 7 wilayah aglomerasi ya yang ini akan kita sesuaikan terkait dengan kondisi-kondisinya, di mana setiap wilayah memiliki karakteristik ya seperti sektor industrial, perikanan, perdagangan, kehutanan, pertambangan, dan juga seterusnya. Sehingga dari identifikasi ini kita bisa melihat bagaimana potensi pergerakan baik itu orang ataupun barang, gitu ya. Nah, dalam analisisnya kita menggunakan teori transportasi. Ya, di sini sudah tidak asing dalam teori transportasi dikenal dengan nama istilah Forsyth model, gitu ya. Yang mana konsep dari analisis ini adalah kita melihat bagaimana pola bangkitan pergerakan terlebih dahulu ya, lalu juga pendistribusiannya akan kemana ya, moda transportasi yang digunakan itu jenisnya apa saja, dan bagaimana dalam pemilihan rute ataupun terkait dengan pembebanan ruas jalannya. Nah, di sini yang kita gunakan dalam analisis ini, sehingga nantinya dari metode tersebut bisa memberikan output sebagaimana yang diharapkan di kerangka acuan kerja, yaitu mengetahui terkait dengan analisis perpindahan orang, perpindahan barang, maupun skenario-nya akan seperti apa apabila sudah mengalami titik jenuh gitu ya, baik pergerakan pada orang maupun barang, lalu pun juga pembebanannya akan seperti apa dan seterusnya, sehingga nanti akan dimunculkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita gunakan dalam mengambil kebijakan, gitu ya. Karena tidak mungkin semuanya akan dibebankan di lalu lintas jalan, gitu ya. Maka peran dari
moda yang lain ya, kereta api, pesawat maupun perkapalan ini sangat sangat penting sekali gitu dalam pendistribusian orang maupun barang. Nah, ini adalah pola pikir yang kami gunakan dalam menyelesaikan rencana induk LLAC ini, di mana terdapat 3 poin penting, yaitu ada terkait dengan kondisi jaringan transportasi, jaringan jalan maupun RT/RW-nya. Nah, dari aspek jaringan transportasi kita akan melihat ya kondisi angkutan penumpang, barang maupun dari aspek infrastrukturnya. Dari kondisi jalan, kita melihat terkait status fungsi, kelas, kondisi, maupun level of service dari jalan tersebut, serta pola ruangnya. Nah, dengan kombinasi 3 aspek ini, nanti akan kita dapatkan pola existing, ya, ataupun pola pergerakan existing, maupun bagaimana proses konektivitas, aksesibilitas, bahkan mobilitas, baik itu orang maupun barang, serta nantinya kita akan memunculkan pola yang baru atau rekomendasi akan seperti apa, sehingga outputnya adalah tersusunnya rencana induk RLAC ini selama 20 tahun yang akan datang. Nah, tadi impact-nya adalah terhadap wilayah pengembangan aglomerasi yang di 7 wilayah tadi, gitu ya, terkait dengan aktivitas perindustrian, pertanian, dan juga seterusnya. Nah, adanya LLAC ini tentu akan memberikan impact ya terhadap peningkatan perekonomian. Terlebih memang Jawa Tengah ini sektor industrianya cukup besar gitu di sisi utara gitu ya, sehingga perlu skenario-skenario yang tepat untuk kita diskusikan bersama bagaimana ke depannya Jawa Tengah ini gitu. Dan ini adalah peta terkait dengan kondisi simpul maupun jaringan jalan yang ada di Jawa Tengah. Ya, jadi skopnya cukup luas. Kami kemarin survei hampir 1 bulan ya di lapangan, mengunjungi setiap kabupaten kota di Jawa Tengah untuk melihat kondisi-kondisi di lapangan itu seperti apa. Gitu. Yang pertama kita akan melihat dari aspek pergerakan orang di bandara, gitu ya. Jadi di Jawa Tengah ini terdapat 3 bandara, ya. Ada Ahmad Yani di Semarang, ada Adi Sumarmo Surakarta, dan yang baru ini adalah Jenderal Sudirman Purbalingga. Tetapi baru disahkan itu 1 Juni 2021 kalau tidak salah, sehingga trafiknya masih belum muncul, gitu. Nah, Ahmad Yani dan Adi Sumarmo termasuk kategori airport internasional, gitu ya, dengan skala ada yang large, ada yang medium, dengan jarak perjalanan dari pusat kota itu kurang lebih angkanya 11 km dan juga di Semarang 17 km dari titik pusat kotanya, gitu ya. Terdapat juga waktu tempuh yang diperkirakan kira-kira kurang lebih hampir lebih dari setengah jam, dan juga terdapat moda shift ataupun angkutan umum yang melayani pergerakan penumpang pesawat ya, dari pesawat ke bus ataupun ke taksi ya. Di Semarang sudah ada ditambah dengan fasilitas kereta api ya, kereta api bias gitu ya. Nah, kami mendapatkan data traffic ya, terkait dengan domestik maupun internasional dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Yang menarik adalah pola pie chart ini, gitu. Kita bisa mengetahui bagaimana penumpang pesawat itu kalau mau ke bandara itu mau menggunakan apa, gitu ya. Jadi hampir 80%-an gitu ya, termasuk mobil pribadi, mobil kantor, taksi, mobil sewa, ya, ataupun ojek taksi online itu termasuk kategori mobil gitu ya, sehingga beban satuannya kami konversi menjadi ini menjadi penggunaan mobil gitu ya. Yang kereta api itu hanya kecil sekali, ya. Yang lainnya motor ya dan seterusnya. Nah, artinya kita akan mencari tahu gitu. Jadi pergerakan orang ini setiap jamnya itu ada berapa kendaraan sih yang akan keluar masuk ke dalam bandara ini gitu. Nah, di slide selanjutnya itu saya mencoba untuk mengkalkulasi gitu ya, dengan melihat data traffic yang ada per tahun untuk dihitung kira-kira di peak hours-nya itu berapa gitu ya. Jadi per day-nya itu saya bagi 365 ini hitungan asumsi gitu ya, dengan 45 flight baik itu kedatangan maupun keberangkatan gitu ya, lalu mencari peak hours-nya
Nah itu kalau saya lihat pola jadwal keberangkatan kedatangan dari sehari itu dari pagi hingga sore itu kira-kira 12 jam baik itu di Sumarmo maupun di Ahmad Yani gitu ya, sehingga pembagiannya akhirnya ketemu sekitaran bahwa tahun 2022 pada Ahmad Yani itu ada peak hours yaitu 369 pergerakan. Nah dari modal split tadi gitu ya, 84% itu menggunakan kendaraan mobil, ya 3% itu menggunakan bus, dan motor itu menggunakan sebesar 13%. Nah, dari sini bisa kita menggunakan data ini untuk proses pembebanan arus lalu lintas. Artinya adalah akses-akses menuju ke simpul bandara akan terbebani ya kurang lebih sebesar ini ya potensi pergerakan di bandara gitu. Lalu kami melihat juga pergerakan di pelabuhan pada penumpang gitu ya. Nah ini penumpang kami juga mendapatkan data dari proses naik turun penumpang. Kami perlakukan hal yang sama ya, tetapi dalam splitnya kami masih menggunakan yang pesawat tadi 84, 3 dan juga 13%. Nah data ini bisa nantinya akan kami asumsikan dalam proses pembebanan ke kinerja jaringan jalan gitu. Lalu juga di perkereta apian kita juga mendapatkan data dari BPS. Ini mohon maaf ini saya menggunakan dari data BPS, kami dari KAI sampai dengan sekarang belum dapat ini Pak. Mungkin kalau ada dari KAI Bapak Ibu mohon disupport datanya sehingga kami bisa mendapatkan data yang lebih lebih real gitu. Walaupun ini dari BPS juga diberikan sumber kalau didapatkan dari PT KAI gitu ya. Lalu kami hitung juga untuk mencari berapa banyak pergerakan di peak hours-nya gitu ya. Nah, sehingga dari pergerakan ini ketemu berapa penggunaan mobil ya, motor dan juga bus. Nantinya akan kita bisa gunakan dalam analisis pembebanan jaringan jalan. Lalu kita juga bisa melihat di kereta api ini terdapat juga angkutan barang ya, baik itu pengiriman BBM, pupuk, peti kemas ya, pasir dan juga komoditas berbagai jenis yang lainnya gitu. Lalu kami juga melihat pergerakan orang di terminal ya. Kalau ini kami tampilkan dulu yang BRT Transjateng. Jadi sudah beroperasi sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 ini. Pertumbuhannya cukup baik gitu ya, kecuali memang pada saat pandemi mengalami penurunan gitu ya, dan saya rasa semua hampir di seluruh kota mengalami hal tersebut ya sejak pandemi tahun 2020. Tetapi alhamdulillah di tahun 2021-22 itu kembali melonjak ya, bahkan hampir 2 kali lipat dari tahun 2019. Nah ini sangat luar biasa sekali perkembangan jumlah penumpang ya. Dan tahun 2023 ini masih dalam proses perjalanan sehingga data yang didapatkan masih hanya mengakomodir beberapa bulan saja gitu. Dengan persentase pertumbuhan cukup signifikan, termasuk juga pada aspek load factor-nya ini juga cukup tinggi karena banyak masyarakat yang diuntungkan dengan adanya kegiatan ataupun operasi dari Trans Jawa Tengah ini dengan nilai subsidi sebagaimana terlampir di tabel gitu ya. Lalu kami juga melihat bahwa pergerakan di orang di terminal ya, ini kami survei dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah ya, sebanyak 508 responden untuk bisa mengetahui bagaimana pola perjalanan di Jawa Tengah dengan menggunakan bus gitu. Nah ini adalah pola pergerakan yang kami dapatkan berdasarkan dari awak AKDP gitu ya, tahun 2023 yang kami lakukan secara primer. Dari peta dasar lain ini kita bisa melihat pola pergerakan yang kami beri warna, ada warna merah, kuning maupun hijau gitu ya. Jadi kalau hijau itu terkait dengan trip perjalanannya yang sedikit, kalau yang kuning itu ya sedang, kalau merah itu banyak gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat pola pergerakannya itu kemana saja gitu. Mohon maaf ini gambarnya agak semrawut karena memang pergerakannya cukup banyak ya, tetapi petanya agak kecil sehingga garis-garisnya agak saling timpa gitu ya. Mungkin bisa agak sedikit kelihatan kalau yang kuning ya agak tebal, bisa kita lihat itu ke arah kabupaten mana saja. Nah dari sana kita bisa mengetahui nantinya terkait dengan
jaringan jalan yang dibebankan adanya pergerakan bus ini. Lalu kita melihat terkait dengan pola load factor dari masing-masing AKDP, ya, kami nyatakan dalam persen, ya ini rata-rata beberapa kabupaten masih sangat rendah ya, di bawah 50%. Beberapa yang lain juga ada yang sudah tinggi ya, seperti di Karanganyar, ya, Sragen, Sukoharjo, Wonosobo itu sudah di atas 50% untuk load factor-nya gitu. Dan juga beberapa kota yang lain, kabupaten ya, Kendal, Rembang, ya, Kudus itu tinggi ya, 80 sampai dengan atau bahkan ada sampai dengan 100% gitu ya. Nah, ini luar biasa, artinya AKDP itu penuh terisi busnya itu. Lalu berdasarkan dari operator juga ini sama ya, kita bisa melihat bagaimana pergerakan bus tersebut gitu, dan didapatkan juga kondisi load factor-nya gitu. Nah, dari pergerakan bus di Jawa Tengah ya, kita bisa akhirnya melihat bagaimana pergerakan orang di Jawa Tengah juga. Lalu kami mencoba melakukan proses pembebanan. Nah, ini adalah proses simulasi bagaimana dari kondisi-kondisi data yang tadi coba kami tuangkan gitu ya dalam peta sistem jaringan jalan, yang mana mengakomodir tadi pergerakan orang maupun barang gitu ya. Pada kondisi saat ini tahun 2023 ya, di sini kami juga memberi warna garis ya, ada 0,5 itu warna hijau, di bawah 0,5, di bawah 0,8 itu kuning ya, di bawah 1 itu warna orange, dan merah itu lebih dari 1 gitu ya. Nah, yang hijau itu yang agak tebal itu maksudnya itu adalah banyaknya trip perjalanan gitu ya, melintasi ruas jalan itu. Jadi memang kebanyakan ini melintasi di jalan nasional maupun di jalan provinsi gitu ya. Nah, ini adalah kondisinya. Mungkin warnanya hampir mirip Bapak Ibu kalau kami forecast ke tahun 2028 ya, 5 tahun ke depan, tetapi agak ada perubahan dari angka-angkanya. Kalau Bapak Ibu lihat di angka-angka jaringan jalan itu ada angka gitu ya, ataupun trip perjalanan itu kami coba forecast itu sudah berubah, tetapi range warnanya masih sama gitu ya, karena memang kami buat range-nya itu adalah di bawah 0, sekian, dia masih warna hijau dan juga seterusnya. Tetapi di beberapa jalan di Jawa Tengah sudah ada yang mengalami perubahan gitu, dari yang hijau sudah ada yang mulai berwarna kuning ya, dan juga seterusnya. Nah, ini belum sepenuhnya terakomodir karena masih tadi terdapat juga beberapa data yang belum masuk, dan ini adalah sifatnya sampling Bapak Ibu. Jadi belum mengakomodir pola perjalanan asal tujuan secara real, pergerakan barang gitu ya, misalnya semua industri di Jawa Tengah, termasuk juga orang ya, dan lain sebagainya. Jadi ini karena dari keterbatasan kita juga, sehingga pengumpulan datanya adalah pengumpulan data sampling gitu, sehingga walaupun demikian akan kami coba optimalisasi gitu ya, sehingga mencerminkan kondisi-kondisi real di lapangan nantinya akan seperti apa. Lalu kami analisis hingga tahun 2043. Nah, di sisi yang lain juga kita melihat dari aspek perencanaan di pelabuhan gitu ya. Nah, terdapat pengembangan nantinya di pelabuhan Tanjung Mas ya di Semarang. Ini sangat perlu kami ketahui ya, terkait dengan kesanggupan pelabuhan dalam menampung barang-barang nantinya hingga 20 tahun ke depan itu seperti apa. Walaupun yang kami lihat ya, rencana induk dari pelabuhan Tanjung Mas itu sejak tahun 2013 itu regulasinya gitu ya, sampai dengan sekarang yang kami dapatkan informasi belum ada pengembangan lebih jauh gitu ya. Tetapi akan direncanakan dalam waktu dekat pada tahun 2003 hingga 2024 itu terkait dengan penguatan dari beberapa aspek gitu ya, terkait dengan perluasan area kontainer dan juga seterusnya, termasuk juga kalau dari yang kami dapatkan dari master plan ini ada rencana reaktivasi kereta api tahun 2023
Nah, ini padahal sekarang sudah tahun 2023 juga gitu ya. Nah, ini yang akan mengakomodir nantinya pola pergerakan sampai dengan stasiun Poncol, Tawang ya, kurang lebih jaraknya 1,7 kilometer gitu ya. Nah, ini yang masih kami mencari tahu ya bagaimana kesediaan operator gitu ya, atau kesediaan dari pemangku kepentingan yang akan menggunakan kereta api ini sebagai moda pendistribusian ini sejauh mana sih daya minat dari masing-masing operator barang ini gitu ya, apakah memang cukup istilahnya menguntungkan ataukah tidak gitu ya, karena ya kita tidak bisa memungkiri gitu, kalau menggunakan truk itu bisa langsung sampai ke pintu di pelabuhan gitu ya, langsung diangkat. Kalau menggunakan kereta api harus ada perpindahan harus menggunakan truk lagi dan juga seterusnya, sehingga ini menjadi satu hal yang istilahnya apakah menjadi suatu peluang bisnis yang menguntungkan atau tidak. Nah, ini kita masih mencari tahu dalam penguatannya gitu. Lalu juga pergerakan barang yang lainnya, ini ada pergerakan beras ya. Ini kami ambil pola bangkitan tarikan terbesar di 10 kabupaten di Jawa Tengah. Yang paling besar itu adalah di Klaten gitu ya, karena memang terdapat aktivitas beras di sana gitu ya. Lalu ada Magelang, Blora, dan juga seterusnya. Ya, tarikannya juga sama, paling besar itu ada di Klaten, Pemalang, Jepara, ya, dan juga seterusnya. Gitu. Lalu juga ini adalah peta pergerakan bangkitan tarikan di Jawa Tengah terkait dengan beras, gitu ya. Yang paling banyak itu ya sekitaran Jogja, Kebumen, Magelang, yang agak warna kuning itu ya. Nah, yang lainnya tripnya masih dikatakan ya ada, tapi tidak sebesar yang warna kuning tadi. Begitu juga pada pergerakan jenis barang yang lainnya, ada minyak, ya, gas bumi, logistik. Nah, ini logistik ini cukup besar ini ya, dari Jakarta sampai dengan ke Jawa Timur gitu ya, itu juga cukup besar ya, dan mayoritas memang pengirimannya tadi lewat jalur Pantura ataupun ya tol sisi utara itu ya, dan juga beberapa kabupaten yang lainnya. Nah, dari potret kondisi pergerakan semua komoditas ini gitu ya, akhirnya nanti tadi kita akan bebankan ke dalam sistem jaringan jalan. Tadi kalau semua ini keluar di jam yang sama, bagaimana kondisi kreditnya jalan gitu ya. Nah, inilah harapan-harapan yang nantinya akan kita munculkan rekomendasi. Berarti jalan itu nanti akan jenuh kapan gitu ya. Nah, kami juga melakukan survei di perbatasan. Jadi ada 63 titik survei di perbatasan setiap kabupaten kota untuk mengetahui seberapa besar itu kondisi lalu lintas yang melewati di lokasi perbatasan tersebut. Ya. Dari 63 lokasi titik yang kami survei, ya, kondisi lalu lintasnya, lalu kita hitung juga kondisi kapasitas gitu ya, sehingga kita bisa melihat kinerja jalan di setiap jalur perbatasan tersebut. Nah, ini tahun 2023 kita forecast juga dengan pertumbuhan lalu lintasnya 3% kalau kita mengacu pada BU Bina Marga gitu ya. Lalu tahun 2028, 2033, 2038 hingga 2043. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu, kalau angka di atas 0,8 itu sudah jenuh gitu ya. Kalau bahasa dari PKJI-nya itu kualitasnya gitu ya. Jadi kalau di atas 0,8 atau bahkan lebih dari 1 itu istilahnya kendaraan itu ya berhenti gitu ya. Karena kapasitasnya 1, volumenya 1 ya. Istilahnya itu kalau botol Aqua itu penuh. Kalau kita beli botol Aqua kapasitasnya 500 mili, air dari 500 mili berarti ya itu penuh, artinya ya macet gitu ya. Nah, ini di beberapa kondisi perbatasan sudah mengalami gitu ya. Seperti misalnya di Pemalang, Bantar Bolang itu sampai dengan 1,13 gitu ya. Lalu juga ada Batang Wonotunggal itu 0,8, tapi udah tinggi sekali gitu ya. Ada juga yang 1,02 di Kabupaten Temanggung gitu ya. Magelang, Semarang 0,8 itu sudah cukup tinggi ya. Artinya kita perlu tadi ya
memunculkan rekomendasi-rekomendasi harus bagaimana peralihan moda ini baik itu orang maupun barang agar jalan ini tidak selalu terbebani setiap tahunnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ini belum selesai analisisnya karena ini adalah tahap antara, kami belum bisa memunculkan bab-bab rekomendasi yang nantinya lebih tepat untuk digunakan gitu ya. Sehingga insya Allah di paparan akhir akan kita munculkan harus bagaimananya gitu. Nah, ini kami layarkan dalam sebuah peta dari kondisi PCR tadi ya, terdapat garis ya yang warna hijau, kuning juga merah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada perubahan-perubahan. Mohon maaf kalau di meja Bapak Ibu paparannya warnanya hitam putih ya, jadi tidak kelihatan perbedaan warnanya gitu ya. Tapi ya nanti insya Allah materi ini bisa di-share gitu ya, sehingga kita bisa lihat terdapat beberapa perubahan warna dari setiap forecast per 5 tahunnya gitu. Ya itu. Nah terakhir terdapat usulan-usulan juga ya. Ini kami dapatkan usulan ketika survei wawancara gitu ya. Nah ini juga mungkin menjadi masukan bagi pemerintah ya terkait adanya bantuan langsung, dukungan kebijakan ya, lalu juga ada kerjasama dengan Transjateng diperluas ya. Lalu masalah pembelian BBM bersubsidi ya, kalau ada penambahan transportasi umum, angkutan gelap, nah ini angkutan gelap masih banyak ini. Ya, lalu ada kinerja jalan, sarana prasarana, perbaikan, ya, lalu izin operasional, nah ini juga terdapat beberapa keluhan terkait dengan izin operasional di lapangan. Lalu juga ada tarif dasar itu diperhatikan, ya. Lalu ada pemberantasan pungli, nah ini masih kita jumpai pungli-pungli di lapangan itu masih kita jumpai di lapangan gitu ya. Lalu penurunan tarif operasional tol, ya. Lalu juga ada pemberantasan odol. Nah ini odol pungli di lapangan masih banyak gitu ya. Dan beberapa kita ambil hikmahnya ya sebagai sarana perbaikan untuk kita bersama. Mungkin demikian secara singkat potret kondisi lapangan yang bisa kami sampaikan di paparan antara ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam analisis ini, namun demikian kami masih mohon saran dan masukan Bapak Ibu demi sempurnanya kajian ini, dan insya Allah nanti akan kami akomodir kembali di saat paparan final nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan dari CRRC ini sampai saat ini telah menghasilkan pengumpulan data namun existing sebagai dasar dalam rekomendasi program yang akan dilaksanakan ke depan. Sebelum kita sampaikan ke setelah rapat dan teman-teman yang ada di ruangan baik konstat yang berada di Zoom, mungkin saya menanyakan dulu Pak terkait dengan tadi yang analisis perpindahan orang di bandara di Jawa Tengah ini terdapat 6 bandara, 6 bandara yang 4 kritis, yang 2 komersil, yang di sini tercantum berarti 3 bandara. Mungkin bisa ditambahkan nanti yang di Blora dan di Dewa Daru, nanti kita akan berhubungan dengan akses jalannya. Yang kedua terkait dengan Transjateng. Dalam paparan itu disampaikan 6 koridor yang telah beroperasi, dan mungkin dari data dari analisis pergerakan penumpang yang berdasarkan hasil survei itu mungkin nanti dapat dihasilkan juga next program yang perlu kita alihkan ke sana, yang mana dari wilayah yang sudah berdasarkan pengumpulan data yang sudah dilakukan. Lalu yang ketiga terkait dengan responden sampel yang diambil, mungkin bisa di-up lagi, mungkin media yang dikatakan dengan online Pak, agar nanti lebih komprehensif dalam mendapatkan dan
sampai saat ini telah pelaksanaan progres pembangunan 84% dan akan dilakukan pemasangan jaringan mungkin nanti dari TPS juga ada di sini uh, jika akan proses lebih lanjut yang perlu ditambahkan lagi nanti terkait dengan tadi yang jika ada kereta shiftingnya bagaimana dari kemarin dari paparan TPKS sudah mencoba sedang berkoordinasi dengan Kak nah mungkin ini nanti juga bisa menjadi bahan masukan yang perlu kita dapatkan dari PPKS terkait dengan shifting tentunya nanti juga akan melakukan riset ke jalan raya pengembangan jalan raya dan selanjutnya terkait dengan pergerakan logistik Pak yang tadi salah satunya ada di komoditas di pangan dan melihat tadi rekomendasi dasar dari kinerja jalan visi-visi rasio yang itu dengan kondisi existing tentunya nanti perlu mendapatkan perbandingan antara existing yang digunakan dengan kondisi kinerja jalan sehingga bagaimana apakah itu perlu improvement kembali di jalan itu ataukah memang karena dia sudah sangat jenuh maka kita harus mengambil alternatif yang lain. Nah ini mungkin perlu disandingkan antara kegiatan existing dengan kinerja jalan. Mungkin sebagai pembuka itu Pak yang saya sampaikan dan untuk di awal ini mungkin dari peserta rapat di ruangan ini jika ada masukan monggo untuk sampaikan. Atau kalau belum ada dari hadir di ruangan ini mungkin dari Bapak Ibu peserta rapat yang hadir melalui Zoom meeting kami persilahkan untuk raise hand. Ya, raise hand, Mas. Monggo. Monggo Pak Sigit dari Bapak Jawa Tengah. Izin Pak Bagus, pimpinan rapat yang kami hormati, Bapak dan Ibu semua. Pertama, masukan kami pada tim konsultan mungkin perlu di-sharing oleh teman di Zoom apa namanya kajian teknokratik Renstra, Pak Bagus, karena di sana banyak data-data yang mungkin bisa digunakan untuk pelengkap. Karena kami sadar ada keterbatasan di setiap kajian, termasuk dari waktu, biaya, dan lain-lain, termasuk ruang lingkup yang sangat-sangat luas, sehingga adanya data hasil kajian teknokratik Renstra di Zoom yang kemarin belum lama dilaksanakan bisa di-sharing. Kemudian terkait dengan periode, kami sangat berterima kasih ketika masukan kami yang kemarin sudah bisa diakomodasi. Tapi mohon dapat pasti ada perbedaan antara KAK dengan dinamika yang ada. Karena dinamika yang ada, RPJP kita akan disusun periodenya 2025 sampai 2045. Sehingga nanti ketika ada perbedaan antara KAK dengan dinamika kebutuhan, mohon dapat dicari solusinya. Kemudian ada pendekatan yang menarik tadi sudah disampaikan oleh teman konsultan terkait dengan ecoregion. Ecoregion juga sudah kami jadikan sebagai pertimbangan dalam RPD kita. Tapi sepertinya kok masih terbatas di apa ya namanya, di konsep di depan gitu kan. Ecoregionnya di mana? Di belakang di analisanya. Ini belum belum terlihat termasuk agropolitan. Agropolitan sudah di state tapi agropolitan yang ada di Jawa Tengah aja belum di state. Ada banyak banyak daerah itu mungkin perlu perlu di state. Yang paling penting ini juga mungkin terlupa Minapolitan monggo dapat disampaikan. Kemudian eh, jaringan kereta api itu mungkin perlu perlu diulas rencana reaktivasi sekarang itu juga di dokumen Renstra di SUB ada teknokratiknya di RPD kita juga ada di tata ruang juga ada mohon dapat dielaborasi karena memang ini pasti akan memberikan dinamika yang cukup
tinggi terhadap RILLAC ini. Kemudian angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Ini juga mohon diuraikan. Kita punya kewenangan, ada 10 lintas penyeberangan, itu juga belum ada lima yang sungai itu belum diurai. Titiknya di mana juga belum diurai. Kemudian terkait dengan simpul, kami sebenarnya berharap mulai dari tipe A, tipe B, dan tipe C ini bisa bisa sekaligus untuk apa namanya diulas atau diberi datanya ataukah bagaimana, termasuk the report itu juga belum masuk. Bandara tadi kami juga apa sepertinya yang belum masuk itu Ngeloram, Dewa Daru, dan Tunggul Wulung ya, dari Blora, Jepara, dan eh, eh, Cilacap. Walaupun Dewa Daru mungkin pergerakannya masih terbatas di Kecamatan Karimun Jawa, tapi kalau kalau ada statement itu biar tidak terkesan ada yang keceriwal. Pelabuhan, pelabuhan baru Tanjung Emas yang dianalisa. Ada pelabuhan pengumpul di Tanjung Intan, kemudian pengumpulan regional ada 8, eh, pelabuhan pengumpulan lokal ada 3, itu belum 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 di apa namanya belum diurai. Kemudian kami juga ada data yang menarik sebenarnya dari apa namanya kajian HUPLA bahwa eh, arus peti kemas itu hanya 49% yang lari ke Tanjung Emas. Ke barat, ke timur ada proporsionalitasnya, baik itu non peti kemas, termasuk hasil kajian Real Demand Survey 2022 untuk peti kemas dan non peti kemas. Termasuk proyeksinya peti kemas dan non peti kemas. Mungkin nanti teman-teman di sub bisa mensuplai kepada teman konsultan. Kalau memang tidak ada, kami siap juga mensurvei. Kemudian kami di Bapeda butuh update data Modasare. Data Modasare yang dipunyai itu tahunnya sudah cukup lama. Bagaimana saat ini proporsi Modasare jalan, kereta api, udara, laut, itu kami punya datanya kalau nggak salah 2019 kalau tidak salah. Kalau barang itu 98% eh, ada di jalan, kereta api cuma kurang dari 1%, laut 1,5%. Ini mohon bisa diupdate, tapi saya nggak tahu nih metodologinya bagaimana. Karena memang ini agak-agak sedikit sulit. Kemudian terminal tadi di apa yang belum mungkin jalan tol ya Pak. Jalan tol itu kami sebenarnya juga berharap ada data tidak harus primer tapi sekunder. Mungkin bisa dibantu teman di sub melalui jasa marga. Bagaimana sih arus barang keluar dan masuk di gerbang tol di Jawa Tengah? Jaringannya jalan tol juga mungkin belum tergambar. Dan yang paling penting adalah rencana pengembangan jalan tol yang ini sangat mempengaruhi Jawa Tengah sampai dengan jangka panjang. Ini juga belum belum terdetek secara kajian. Kajian terkait dengan terminal, pembahasannya kok malah Transjateng ya, BRT. Oke lah, tidak masalah, mungkin terminal nanti tadi sesuai dengan masukan kami ada di Rensra di Sub. Data produksi keluar masuk penumpang bus itu ada untuk terminal tipe B. Saya yang A sama C saya kurang tahu, tapi minimal A sama B lah. Untuk A mungkin bisa minta teman-teman dari BPTD. Kemudian dari BRT mungkin yang kurang sebenarnya ketika kita berbicara Jawa Tengah, ada teman-teman dari Transmara, Batik Trans Solo, Trans Banyumas, mungkin perlu perlu diupdate ketika nanti perlu datanya kami siap mensuplai karena belum lama kami sudah mulai collecting apa namanya data ke kabupaten kota, termasuk bagaimana dengan kabupaten kota yang punya angkutan perintis. Ada angkutan perbatasan, ada angkutan pedesaan, kemudian termasuk angkutan pendidikan yang gratis dan wisata gratis itu kami juga sudah mulai mengkompilasi datanya. Kemudian kami ingat tadi juga disampaikan metode konsultan adalah sampling. Padahal kita sebenarnya butuh real demand
survei. Kami kaitkan dengan masukan bukan Bukal Karmila ya kemarin ya. Itu sebenarnya ada potensi kita apa namanya pakai data dari Google gitu kan. Memang agak sedikit eh, harus ada yang berbayar. Saya kurang-kurang tahu. Tapi data Google ini ketika bisa kita dapatkan, ini mungkin bisa bisa menjawab apa namanya kebutuhan kita di Jawa Tengah. Sebenarnya kita memang tidak butuh data sampling karena mungkin kurang errornya sangat-sangat tinggi. Tapi ketika kita bisa dapatkan real demand survey atau mungkin bisa diproksi dengan data dari Google itu mungkin akan lebih bagus. Mungkin mohon dapat dipertimbangkan masukan Bu Karmila kemarin pertama kali kita diskusi mungkin bisa bisa dipenuhi. Kemudian load factor AKDP. Mungkin yang kurang AJDP-nya Pak, travel. Travel ini kan merupakan pilihan masyarakat yang mungkin sudah mulai diminati ya. Dan kami berkali-kali naik naik AJDP ini pasti load factor-nya eh, lebih dari 100 karena turun di jalan ada yang naik segala macam. Ini mungkin perlu perlu ada data dan mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari bidang angkutan. Kemudian proyeksi desire line dengan adanya beberapa proyek strategis yang akan mungkin mempengaruhi jangka panjang. Beberapa kawasan industri, kawasan peruntukan industri, mulai dari ekonomi khusus sampai dengan industri terpadu, itu sudah harus dijadikan apa namanya proyeksi tidak bisa linier, tapi harus ada apa namanya pasti ada lonjakan. Kemudian terkait dengan eh, LHR, LHR juga kami mohon dapat dilengkapi dengan LHR dari apa namanya jalan tol karena ini sangat penting sekali. Kemudian hasil survei 2023 yang sudah dilakukan teman-teman kami sangat apresiasi di batas-batas wilayah aglomerasi kami apresiasi. Kemudian ada beberapa ruas-ruas jalan yang mungkin sudah ada apa namanya ya, sudah ada visi rasionya kami apresiasi. Cuma kami mohon dapat itu disandingkan dengan LHR yang dikeluarkan oleh teman PU Bina Marga, baik itu provinsi maupun eh, jalan nasional. Kemudian kami juga butuh butuh penjelasan visi rasio yang di atas eh, hampir mencapai 2 kayak di Klaten 1,86 itu apakah bagaimana sih fenomena yang ada di lapangan karena yang kami tahu 0,8 itu sudah benar-benar apa ya sudah mulai merah. Satu itu sudah benar-benar stuck gitu kan. Nah, 1,8 1,86 seperti apa? Mungkin perlu perlu ketika teman-teman survei menemukan data 1,86 itu tidak ada salahnya ada data visualnya. Jadi teman kita terbayang kondisi di lapangan visi rasio 1,8 itu bentuk di lapangannya seperti apa gitu kan. Karena pasti sudah sangat-sangat parah sampai bahu jalan mungkin bisa bisa dipakai. Terakhir kami mengusulkan pada Pak Bagus mungkin oke lah pembahasan pendahuluan antara akhir tidak ada menjadi masalah tapi beberapa perlu diselingi dengan pembahasan non formal terbatas beberapa beberapa sektor misalkan eh, AJDP, kemudian misalkan pergerakan dari pariwisata, kemudian potensi dari teman-teman industri segala macam. Ini mungkin ada perlu diskusi diskusi tematik kecil-kecilan, mengundang mungkin juga termasuk teman-teman Alfi yang kemarin juga diundang bagaimana kita bisa mendapatkan data dengan segala keterbatasan kita. Karena sebenarnya kajian ini sangat strategis bagi Bapeda karena saking strategisnya kami berikan agak sedikit lumayan walaupun karena memang ini apa tender jadinya sedikit kurang optimal anggaran kami tapi nggak ada masalah yang penting semua KAK bisa terjawab dan beberapa kebutuhan dinamika kami yang mungkin agak sedikit di luar KAK bisa dibantu. Teman-teman konsultan kami sudah sangat berterima kasih dan kami siap mensuplai data termasuk yang tadi kami kami sampaikan. Kami siap. Cuma nanti tinggal teman-teman konsultan bisa apa diskusi intens antara kita
eh, Bapeda, Disub, dan beberapa teman terkait untuk bisa mendapatkan data lebih lanjut. Mungkin itu, Pak Bagus. Terima kasih. Mas masukannya. Mungkin dari adalah ruang rapat ini ada masukan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hari Kamis ya, kalau pada lemes apa puasa semua ya. Kebetulan saya juga gak puasa ini. Pak Bagus, selamat pagi. Saya selalu datang rapat dan mengikuti dari awal sampai akhir, jadi kenal semua dari Pak Deva, Pak Bagus, Pak Restu. Ini yang saya beberapa waktu lalu, saya dari Dinas Ketahanan Pangan. Beberapa waktu lalu itu sempat Mas Erwin yang konsultan dengan beberapa rekan diskusi ke kantor. Saya mengapresiasi ini adalah langkah positif karena apa, sebenarnya kita ini kan binika ya Pak Bagus ya. Jadi mungkin kalau saya tidak mengikuti dari awal, saya jujur nggak mungkin karena beda sekali dengan posisi saya. Cuman karena saya berusaha untuk mengikuti dari awal, itulah yang diutus rapat juga saya terus. Makanya sebenarnya ini mungkin di antara kita, termasuk saya sendiri juga belum terlalu secara full tahu input yang bisa kami peroleh ataupun output yang bisa kami dapat, yang bisa kami berikan. Karena beberapa waktu Mas Erwin itu bercerita bahwa Bu, ini pertama itu kita butuh konsolidasi internal dan eksternal untuk memperoleh rapor grup. Apa rapor grup itu namanya? Izin gubernur Bapak. Bergrup ya. Ini dalam rangka itu juga ya. Nah, itu terus yang di sini saya mengkaji satu hal, itu kan ada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan nasional provinsi, kabupaten, yang masing-masing itu berlaku selama kurun waktu 20 tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikitnya 5 tahun. Berarti ini kan yang jauh jangka panjang ya Pak ya. Jadi mungkin kita review dari awal, karena ini jangka panjang, mungkin saya secara pribadi atau saya secara instansi itu butuh step by stepnya Pak. Terus kemarin saya tanya sama Mas Erwin, konsultan, Mas, apa yang jenengan butuhkan dari kami, apa yang bisa kami bantu. Kami punya dua potensi. Yang pertama, potensi kami yang jelas BUMP, itu sudah di ACC Pak Gu. Terus potensi kita yang kedua adalah Sislokda. Tapi mohon diingat bahwa Siklopmas itu sudah mati. Jadi ini arahan Sislokda itu jalan kemana saya juga kurang paham. Karena saya juga cuma petugas harian untuk mencatat Sislokda ini. Cuman Sislokda ini bagus Mas, karena untuk mengetahui pergerakan inflasi. Jadi Jawa Tengah ini kan inflasi kemarin termasuk yang tinggi ya Mas, tapi dengan sangat bagus dengan tim DPAD-nya, tim DPAD kami itu berhasil menurunkan inflasi signifikan sekali. Nah, kemarin itu saya bilang ke Mas Erwin dan kawan-kawan, kalau kalian ingin belajar lebih Sislokda, saya bawakan bukunya, saya kasih linknya, itu mudah. Tetapi sebenarnya yang kita perlu adalah esensinya. Jadi sebenarnya esensinya itu sinkronisasi perencanaan dan kebijakan yang melatar belakangi ini, karena ini itu kan jangka panjang itu apa Mas. Jadi masing-masing kami kan mungkin beda. Diswantan, yang bisa dibawa dari Diswantan, outputnya apa? Outputnya 1, BUMP, 2, Sislokda, logistik daerahnya bagaimana. Terus input yang kami dapatkan apa? Input yang kita dapatkan umpamanya dapat perbandingan peta, umpamanya kita butuh peta ya. Kita mengajukan peta yang aktif, tapi peta yang kita baca ini kan dari bahan pangan yang kita punya, 12 bahan pangan strategis ya. Setiap hari pagi siang sore malam dipantau oleh enumerator se-Jawa Tengah, itu yang kita punya. Jadi kita punya peta, dan misalnya peta kami dan peta panjenengan kan berbeda juga. Jadi apa yang bisa kami bantu untuk memperkuat kondisi kita masing-masing, memperkuat Jawa Tengah, ayo bersama-sama sehingga yang jangka panjang ini bisa terwujud. Terus mungkin output yang saya berikan dengan output yang sebelah saya Mas dari saya berikan, atau output yang lain kan mungkin berbeda.
Terus mungkin kami butuh informasi semacam panjenengan punya tabel, oh dari dinas ketahanan outputnya ini, inputnya yang bisa kita berikan ini, oh dari dinas pariwisata outputnya yang bisa kami peroleh ini, inputnya ini. Jadi masing-masing kita itu punya peran, tidak hanya datang duduk diam terus dengarkan rapat terus pulang, tidak seperti itu. Jadi kita ada muatan yang bisa kita dapatkan ketika kita pulang dan yang bisa kita berikan ketika kita datang. Begitu ya Mas Agus. Bapak itu kok bagus-bagus semua saja begini. Bapak itu kerjanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Dewi apa yang bisa masukan dari Bapeda dan Pak ditanggapi dan kita. Ya, Matur nuwun Bapak Ibu atas masukannya. Ini saya jawabnya jadi satu aja ya, karena ada beberapa yang saling bersinambungan gitu. Sebelumnya matur nuwun atas masukan, dan juga tadi juga ada tawaran-tawaran sama ada data-data ya di Pak Sigit Bapeda. Kami juga mohon nanti bisa diskusi ketemu Pak Sigit ya terkait dengan data-data yang mungkin dimiliki untuk penyempurnaan dari aspek kajian ini gitu. Lalu juga terkait dengan beberapa aspek tadi gitu ya, kami masih menyadari betul memang belum semuanya terakomodir ya dalam analisis di laporan antara ini gitu. Nah sehingga masukan ini akan kami sempurnakan kembali Bapak Ibu ya, terkait dengan apa tadi yang banyak poin-poin telah disampaikan ini, nanti akan kami lihat kembali. Yang paling ini tadi Renstra tadi ya, tadi kalau kita akan pelajari kembali ya, Renstra itu dalam mengakomodir 20 tahun yang akan datang itu akan apa muatannya itu apa saja gitu ya. Lalu juga yang lain-lainnya gitu ya, terkait dengan agrometropolitan maupun juga jalan tol ya di terminal tipe A, tipe B ya, sampai dengan C ya, termasuk juga tadi ada LHR ya di keluar masuk jalan tol dan juga seterusnya. Memang untuk yang di jalan tol belum dapat ya datanya ya. Nanti coba setelah ini kami akan cross check kembali untuk kita lakukan pembebanan ulang lagi gitu ya. Sehingga nanti lebih mencerminkan kondisi-kondisi real di lapangan gitu ya. Lalu juga VCR yang ada lebih dari satu itu hasil forecast ya. Kondisi real, kalau kondisi real di lapangan itu rata-rata belum ada yang satu ya, kecuali yang di perbatasan di Kabupaten Klaten itu angkanya sudah satu gitu ya. Artinya memang kondisinya cukup jenuh ya. Mungkin nanti bisa kami tuangkan dalam dokumentasi gitu ya di laporan gitu ya, yang jenuh-jenuh ini memang kondisi surveinya memang kondisi cukup yang padat ya. Selebihnya ada yang lebih dari satu cukup tinggi, itu adalah hasil forecasting hingga 20 tahun yang akan datang ya. Itu kalau saya lihat itu memang di 2043 yang tadi dimaksudkan sudah lebih dari satu, karena memang ya kapasitas yang digunakan adalah kapasitas existing tahun 2023, tetapi pertumbuhan lalu lintasnya masih terus berjalan gitu ya, sehingga yang kita hitung forecastnya masih adalah forecast kapasitas yang lama. Nah, kecuali ya tadi misalnya di RT/RW ataupun di dokumen rencana yang lainnya ada rencana-rencana pelebaran jalan ya, ataupun juga ada perubahan manajemen dan one way dan juga seterusnya. Nah, mungkin itu bisa kita hitung ulang gitu ya, kapasitasnya menjadi berapa. Tetapi yang kami masukkan ke dalam tabel ini adalah masih kapasitas existing gitu ya. Jadi belum mengakomodir rencana-rencana ke depannya itu akan seperti apa. Karena tadi juga masih berjalan gitu ya. Artinya rencana-rencana tersebut juga masih disusun, sehingga memang ini belum memotret atau belum mengakomodir rencana-rencana 5 hingga 20 tahun yang akan datang itu akan ada seperti apanya. Lalu juga tadi bandara ya, terdapat banyak bandara memang yang baru didapatkan ya, atau baru diberi datanya baru ini gitu ya. Jadi walaupun ada bandara perintis ya, ada yang komersil gitu ya, yang perintis yang kecil-kecil ini yang memang kalau kami kemarin sudah ke sana ya, memang nggak ada pergerakan ataupun nggak punya data yang sebagus kayak yang komersil di Ahmad Yani atau di Adi Sumarmo gitu ya. Nah, sehingga dari aspek bebannya juga
tidak besar gitu ya, tetapi memang nanti akan kami singkungkan karena merupakan harus keluar masuk ke bandara walaupun memang penerbangannya kecil gitu, dan itu pun juga tidak setiap hari penerbangan ada ya, seperti yang di Purbalingga itu, Jakarta Purbalingga itu tidak setiap hari ada, dan hanya di hari khusus gitu ya, sehingga memang dari aspek pemodelannya itu istilahnya ya tambahan bayangan ya tidak besar ya, tidak terlalu menjadi fokus perhatian yang cukup besar potensi bangkitan yang diprediksi, tetapi tetap akan kita masukkan gitu ya, terkait dengan potensi gangguan lalu lintasnya gitu. Termasuk juga tadi simpul-simpul yang lain ya, terminal ya, pelabuhan betul masih menyinggung hanya yang ada di Tanjung Mas gitu ya. Pelabuhan lain ini masih belum kita dapatkan juga ya data-datanya, dan ya semoga nanti setelah paparan ini mungkin Bapak Ibu ada yang dari operator setempat mungkin bisa membantu terkait dengan kebutuhan data-data tersebut gitu ya. Kami juga minta ke dinas masing-masing, ke dinas itu juga belum mendapatkan informasi yang lebih detail gitu ya, sehingga memang sangat terbatas sekali ya antara waktu analisis dan juga waktu paparan ini, sehingga serba terbatas, sehingga memang belum mengakomodir secara keseluruhan terkait dengan kondisi ini gitu. Mungkin akan ditambah lagi oleh Pak Cipto, tenaga ahli yang lainnya. Enggak Pak Cipto. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terkait dengan bandara ini memang kami sudah di Cepu dan Blora ya Pak, tapi untuk tahun 2022 belum ada data laporan dari lapangan. Kalau ada pun sedikit sekali. Kemudian terkait dengan Pak Sigi tadi memang banyak terkait dengan tata ruang. Kita memang belum menyentuh ke tata ruang banyak sekali. Kemudian tol juga belum kita jangkau karena kemarin konsentrasinya ada di ruas jalan nasional dan jalan provinsi, belum menyangkut ke tol. Ini nanti mungkin akan dikembangkan ke tol. Tentunya data sekunder yang kita butuhkan nanti mohon bantuan dari Disub untuk surat-suratnya. Kemudian memang kami baru menyentuh Trans Jateng, belum ke yang Solo dan yang Surakarta dan Semarang memang belum, karena belum ada data yang kami peroleh, dan nanti akan kita tindak lanjuti yang Solo dan Semarang. Kemudian yang dari Bu Lili tadi sebetulnya yang kita dapatkan adalah Silobda. Silobda ini sudah kami gambarkan Bu di dalam pergerakan progres, sudah kita tampilkan tadi, ada desain lainnya yang konsentrasinya di Klaten, ke arah Jogja, ke arah Magelang, kemudian ke arah Semarang, hasil dari analisis desain lain. Kemudian data yang untuk sampling ini hampir sudah semua sesuai dengan target, kecuali yang survei ke alamat-alamat yang ke AKDP, operator barang ini yang masih banyak yang belum ditemukan. Kemudian yang dari data sekunder dari Disub Magelang, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Gerobokan ini masih menunggu data Tatralog. Kemudian Kendal juga sama. Di Kota Semarang kita menunggu data Trans Semarang, beserta pengembangannya belum masuk. Kemudian dari UPPKB, Boyolali yang masih ada hambatan karena yang kita dapatkan adalah data tilang, bukan pergerakan barang. Karena komputernya kalau nggak salah masih hang, belum bisa mengekstrak data ke Excel. Kemudian untuk Alfi, ini kami juga menunggu konfirmasi Pak, belum mendapatkan data dari Alfi. Angkasa Pura ini minta surat khusus Pak, surat khusus ke Angkasa Pura. Jadi nggak mau kalau digabungkan dengan yang lain. Jadi mungkin nanti dibuatkan surat khusus ke Angkasa Pura. Kemudian untuk BTP kami belum bisa bertemu dengan Mas Restu apa siapa ya, Pak Restu atau siapa. Sudah kita hubungi beberapa kali, beliau bertugas di luar.
nanti akan kita tindak lanjuti karena BDP ini berkaitan dengan rencana strategis dari jaringan rel di Provinsi Jawa Tengah. Ini nanti penting untuk membuat rekomendasi untuk tindak lanjut dari ruas-ruas yang sudah overload. Saya kira tambahan kami itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani dan Najib terkait dengan tadi yang disampaikan dari Bapeda. Sampai 2043 mungkin itu perlu ditambahkan sampai ke 2045 sesuai dengan perencanaan. Dan terkait dengan data-data tadi yang belum didapatkan untuk data-data dengan instansi terkait, nanti tolong diproses kembali dan akan kami bantu terus untuk mendapatkannya, dan beberapa data yang tadi disampaikan mungkin bisa juga ada dari bidang-bidang yang mengampu seperti masukan dari Bapak ada bidang angkutan yang nanti dapat mendapatkan data untuk HJDP dan untuk HJDP itu, dan untuk yang tadi sampaikan terkait dengan potensi pelabuhan tadi kami nanti akan suplai, dan untuk Bu Lili terkait dengan apa yang kita akan dapatkan apa yang kita perlukan, mungkin karena lalu lintas jalan ini kan akan dimanfaatkan oleh semuanya, karena jalan ini, struktur ruang yang di bawah ini kan akan digunakan oleh aktivitas dari sektor-sektor yang lainnya. Oleh karena itu, untuk melayani aktivitas dari sektor lain itu kita perlu duduk bersama, merancang bersama. Jadi produksi yang dihasilkan dari kebutuhan dari pariwisata, dari sektor yang lainnya yang akan sama-sama menggunakan jalan, yang tadi disampaikan kondisi existing sekarang bagaimana, itu perlu dirancang dalam 20 tahun ke depan. Apakah tetap akan menggunakan moda yang sekarang sudah dilayani, ataukah memang harus digeser ke moda yang lain, sehingga distribusi dan perjalanan ini dapat tetap lancar, selamat, aman, terjaga, dan apa yang menjadi kebutuhan pun dari sektor-sektor itu dapat kita tampung dalam kapasitas yang kita sediakan, ataukah kita akan menggunakan moda yang lain akan digunakan untuk melayani aktivitas tersebut. Untuk keperluan datanya mungkin nanti secara detail akan dikomunikasikan kembali. Mungkin gambarannya itu karena aktivitas semua yang akan menggunakan moda jalan, baik itu udara, laut maupun kita perlukan sinkronisasi agar dapat jalan itu dan melayani semua aktivitas maupun semua moda yang akan akhirnya juga akan banyak bicara. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Mungkin selanjutnya dari peserta yang di Zoom meeting, jika ada masukan kami persilakan. Mungkin dari KAI dulu. Dari Mas Yau, dari mana Pak? Oh, dari Alfi nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario dari Alfi. Saya mewakili Pak Ketua kami yang kebetulan tidak bisa hadir pada rapat siang hari ini. Mohon maaf, beliau titip salam untuk Bapak Ibu semua. Pertama-tama tadi disinggung untuk masalah data nih, data dari anggota kami untuk untuk memenuhi untuk berkontribusi dengan program ini. Jadi anggota kami itu tiap bulan itu mengisi di aplikasi jangkar dari Disub. Jadi tiap kegiatan itu secara periodik tiap bulan sekali memang kita ngirim data ke Sisangkar. Mungkin hasilnya juga sepertinya tidak berbeda jauh dengan yang ada di TPKS dan juga di KSOP ya. Ini ada juga data dari KSOP yang di pelabuhan ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang diperlukan lagi data dari anggota kami, mungkin bisa dibuat format sedemikian rupa yang bisa langsung mengisi gitu dari anggota. Jadi tidak udah ngisi sana kok masih diminta lagi gitu lah. Jadi kalau memang ada formatnya yang bisa mengambil data langsung, mereka mengisi sendiri, saya kira lebih baik Pak.
dan mungkin bisa kita sebarkan juga ke beberapa teman-teman atau vendor-vendor dari anggota, misalnya untuk yang biasa pakai vendor tracking mungkin bisa di juga, jadi nanti kita bisa tarik data. Nanti kita yang cepat nggak apa-apa, yang penting ada seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Masih dapat coba. Saya Mario Pak. Pak Mario, selanjutnya mungkin dari angkutan, monggo. Pak Bagus. Mohon izin, saya Desi dari bidang angkutan. Izin Pak, untuk tadi untuk data AJDP maupun travel tadi bisa kita bantu nantinya. Kemudian di sini saya mau menanyakan pada halaman 12 bedanya pergerakan perpindahan orang terminal awak KDP dengan operator itu apa? Kemudian dilihat pada halaman 15 itu di sini perpindahan orang pada terminal operator AKDP tetapi ada PT Kereta Apinya. Kemudian saya setuju dengan Pak Bagus tadi mengenai responden yang diambil untuk perpindahan orang itu masih hanya 548 responden, padahal jumlah penumpang di Indonesia se-Jawa Tengah itu termasuk banyak. Nah, itu pengambilan sampelnya mungkin benar untuk dapat ditingkatkan kembali. Kemudian tadi usulan dari awak yaitu bantuan bengkel murah. Nah, itu menjadi masukan buat kami, Bapak. Terima kasih atas survei yang telah dilakukan. Kemudian saya belum melihat dari moda share angkutan barang. Nah, kalau untuk yang angkutan penumpang tadi sudah terlihat moda share-nya, yaitu yang jalan, laut, udara, tapi kemudian di angkutan barang sini belum terlihat moda share untuk angkutan dari jalan, laut maupun udara. Mungkin untuk jaringan lintas ke depan kita kan sepertinya belum punya jaringan lintas angkutan barang di Jawa Tengah ya Pak. Nah, itu nantinya itu jaringan angkutan barang yang bisa sampai ke kota-kota dari besar ke kecil. Nah, kita kan punya mungkin KEK yang besar, kemudian ke kecil-kecilnya bagaimana, komoditas terbesarnya di Jawa Tengah ini belum terlihat, hanya apa yang sangat menonjol dan bisa juga dari perusahaan-perusahaan yang besar itu pembebanan dari angkutan barangnya. Seperti yang kita ketahui ini sekarang kan angkutan barang hanya melewati tanpa melihat kelas-kelas jalannya. Nah, itu nanti ininya diharapkan bisa menjadi jaringan lintas yang bisa menjadi pedoman untuk angkutan barang dapat melewati sesuai dengan kelas jalannya. Jadi tidak terjadi overload tidak sesuai dengan spek jalan yang dilalui dan jalan-jalan di Jawa Tengah itu tidak rusak gitu Pak. Begitu nanti kira-kira untuk jaringan bisa mendapatkan kebijakan di kedepannya dari jaringan lintas yang beberapa moda share itu nanti bisa dilihat kebijakan yang diambil lebih mengedepankan untuk jaringan lintas yang rel, udara maupun jalan gitu Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari angkutan dari Yusuf, mungkin tadi monggo yang akan menyampaikan masukan. Siang Pak Bagus. Ya, monggo Pak. Dari mana Pak? Dari Dinhub Rembang Pak. Pak. Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa kita ini kan tiap tahun ada survei daerah rawan laka dan rawan macet. Dan rawan macet itu sudah daerah tertentu, kayak di Semarang ada, di beberapa daerah juga ada. Nah itu apakah tidak jadi pertimbangan dalam penyusunan ini? Apakah misalkan jalannya diperlebar atau manajemen rekayasanya harus dialihkan misalkan alurnya, daerah-daerah yang lintasan sebidang juga sering macet. Lah ini saya kira bisa jadi pertimbangan untuk
penyusunan ini. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Warno, terima kasih masukannya. Mas Dari, tadi ada masukan dari bidang angkutan terkait dengan pengambilan sampel, lalu modal share angkutan barang, dan juga penetapan jaringan lintas. Lalu dari Rembang, Pak Warno, tadi dari angkutan dari Mbak Desi, dan kembali Pak Warno terkait dengan telah dilakukannya survei rawan laka dan kemacetan serta perlintasan berbeda, mungkin bisa menjadi sumber juga yang perlu ditambahkan untuk menambah dasar dalam mengambil rekomendasi selanjutnya. Untuk Pak Mario, Pak, nanti mohon nomor HP untuk survei kami bisa bertemu dengan Pak Mario untuk memberikan format yang khusus kalau memang diperlukan. Dan juga nanti kami akan coba melihat di aplikasi Jangkar ya, Pak. Nah, ya nanti kita coba akan buka apakah laporannya bisa kita pakai. Kemudian untuk bidang angkutan, jumlah responden memang kami dibatasi oleh waktu dan tentunya batasan-batasan lain. Jadi kami baru bisa mengambil 549 sekian responden. Memang kalau bicara ideal belum ideal, masih bisa dikembangkan. Ya, memang model share angkutan barangnya belum ada, nanti kita lengkapi. Dari jembatan timbang aja kalau model share ini yang kita sudah dapat dari BPKB, dan kita buat juga model share lainnya. Kemudian memang nantinya dari pergerakan barang dan kinerja jalan akan kita bisa tentukan lintas untuk angkutan barang itu lewat mana seharusnya, sesuai dengan kapasitas jalannya, daya dukung jalannya. Tentunya dengan berkaitan dengan kelas jalan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena masing-masing mempunyai beban maksimal axle load yang bisa diterima oleh jaringan jalan itu. Nanti di dalam kinerja jalan itu nanti akan ada rekomendasi tentang itu. Itu memang kalau rawan macet, rawan laka ini nanti kaitannya dengan rekomendasi, Pak. Jadi rawan laka ini berkaitan dengan black spot ini kami belum ada data. Kemudian rawan macet mestinya yang PCR tinggi itu yang rawan macet. Nanti akan ada rekomendasi untuk yang tinggi ini apa yang harus dilakukan, apakah dengan manajemen rekayasa lalu lintas atau dengan pelebaran jalan atau dengan pilihan moda yang lain. Nanti di dalam rekomendasi akan muncul itu yang untuk kinerja jalan yang tinggi, yang PCR-nya tinggi, kemudian level of service-nya rendah. Nanti ada di dalam rekomendasi. Saya kira itu Pak Bagus, tambahan dari kami. Terima kasih. Selamat pagi rekan semua, terima kasih atas waktunya Pak Bagus. Perkenalkan saya Arki, saya dari konsultan. Saya izin menambahkan untuk kemarin ada masukan untuk memasukkan data berdasarkan geotag dari data Twitter. Itu kemarin baru diberikan jurnalnya tahun 2022. Itu setelah dibaca diperlukan izin kepada pihak Twitter. Data ini akan digunakan untuk apa? Jadi kami tahu bisa menggunakan geotag dari media sosial, nggak cuma Twitter, tapi yang kemarin kami terima itu Twitter. Itu nanti saat saya baca di jurnal itu menyebutkan kalau misalnya ingin menggunakan data traffic Twitter, kita memberitahu tujuan kita meminta itu untuk apa. Jadi untuk data yang geotag Twitter ini sebenarnya bagus ya untuk big data, tapi saat ini masih kami pelajari. Gitu, Pak Bagus. Terima kasih. Itu tadi terkait menjawab usulan dari Bu Jamila tadi ya, terkait dengan basis data pergerakan menggunakan big data yang tadi disinggung oleh Pak Sigit juga.
memang kami telah mencoba gitu ya, terkait dengan menggunakan big data dari komentar Twitter ya maupun juga yang lainnya gitu ya. Tetapi memang hasil analisis kami memang masih belum masih terlalu kualitatif ya, artinya dari dari status ataupun dari diterjemahkan dalam kuantitatif ya, ini masih agak bias gitu ya, kami nilainya masih agak bias sehingga belum bisa kami gunakan sepenuhnya untuk harus menggunakan data dari basic data melalui komentar ataupun Twitter dan juga seterusnya yang diusulkan oleh Bu Jamila di paparan pendahuluan yang lalu gitu. Karena untuk perhitungan ketemu angka jaringan jalan, angka ya, muncul angka itu kan kuantitatif banget gitu ya. Kalau dari kualitatif, dari teks diterjemahkan ke kuantitatif dan dibahasakan transportasi, kami masih kesulitan gitu ya. Di samping itu juga dalam tim tenaga ahli juga tidak ada bidang IT gitu ya, yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa pemrograman dari big data itu ke dalam bahasa engineer, sehingga itu menjadi salah satu kendala. Lalu juga kita mencari data dari Google Maps ya, basic data big data menggunakan Outscaper gitu ya. Nah itu kita beli juga datanya ya, berapa dolar kita running ya, kita coba karena pengen tahu sesuai dengan usulan di paparan pendahuluan. Tapi ketika kita coba polanya itu ya pola Google Map gitu ya, artinya kita dapat data pergerakan ya dari asal ke tujuan ya, tapi polanya itu ada pola yang ya kayak Google Map, kalau kita mau ke kota A ke kota B polanya hanya seperti itu gitu. Jadi tidak yang kita bisa mengetahui sebagaimana Google Timeline. Ya, kalau Google Timeline itu kita masing-masing punya akun Gmail gitu, punya akun Google, kita pasti dapat notifikasi di email namanya Google Timeline gitu ya. Itu malah bisa tersebar gitu ya. Pergerakan kita dalam sebulan itu akan kemana aja, itu terbaca recordnya. Tetapi untuk bisa dapat data itu kan harus kita minta ke personal masing-masing gitu ya, supaya bisa dapat map timeline itu harus diminta masing-masing. Nah itu yang agak juga sulit gitu ya. Kita bisa mendapatkan data itu, akses itu setiap orang se-Jawa Tengah itu juga sulit gitu. Lalu juga Outscaper tadi lebih cocoknya adalah untuk pemasangan iklan ya, baliho-baliho pinggir jalan gitu ya. Nah, bagaimana berapa banyak orang nanti akan bisa melihat baliho itu cocok kalau di situ. Tapi kalau untuk kita rigidkan di bahasa transportasi, bahasa teknik ya, bahasa engineer, ini kami masih agak kesulitan. Walaupun memang era sekarang era big data ya, semua berindustri 4.0, 5.0, tapi memang belum siap. Kalau saya komentar, kita belum siap sepenuhnya untuk bisa menggunakan basis data itu, karena memang mungkin juga hal-hal lain yang ya kekurangan kami lah, bahasanya kekurangan kami juga dalam memahami itu masih kurang gitu, sehingga kami masih menggunakan cara-cara yang manual ya dalam pertransportasian, dalam melakukan survei dan juga seterusnya, sehingga memang didapatkan respondennya tidak semaksimal mungkin ya. Bahasanya sak Jawa Tengah yang luas ini kok hanya segitu, kami juga menyadari gitu ya. Nah, tetapi kita bantu dengan ada Google Form ya. Bapak Ibu masih ingat ketika di awal kami punya link Google Form, itu juga kami share ke yang lainnya. Mungkin itu bisa menambah tadi kekurangan komentar tadi yang diingatkan ulang oleh Pak. Masih Bapak Ibu dari ruangan ini maupun yang berada di Zoom meeting, jika akan memberikan masukan terkait dengan analisis data sementara ini, monggo. Siang Mas Bagus. Siang Mas Bagus. Iya Pak. Iya. Pak Bagus, ini untuk tambahan aja Pak Bagus untuk konsultan tadi, yang pertama masalah data penumpang sama barang ya. Yang kita lihat di paparan baru DAUP 4 ya, kalau bisa mohon dilengkapi aja, karena untuk wilayah Jawa Tengah di samping DAUP 4 ada juga DAUP 5 dan 6. Pertama itu memang tadi di konsultan juga menginfokan bahwa dari teman-teman BTP juga datanya belum masuk. Mungkin dari teman-teman konsultan juga dapat
menghubungi dari pihak-pihak masing-masing Daop, baik Daop 4, 5 maupun 6. Itu yang pertama. Yang kedua masalah tadi yang Pak Sigit masalah RHR itu Pak, untuk LHR sendiri kan tadi ditampilkan ada yang lebih dari 2. Mungkin untuk kedepannya bisa dimasukkan untuk data-data rencana data jalan tol yang pastinya nanti akan mempengaruhi jumlah RHR masing-masing kondisi existing yang ada. Itu aja mungkin Pak Bagus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Monggo Mas Eko. Izin Pak dari Balai Jalan Jateng DIY Pak. Mas Eko dari jalan dulu deh. Monggo Pak, dengan Pak siapa? Saya Muril Pak dari bidang KPIJ Balai Jateng DIY, ingin menyampaikan tadi nyambung dari Pak Sigit Bapeda terkait data LHR. Saya tadi download paparan terus analisa-analisa itu, data yang ditampilkan kan baru LHR jalan provinsi ya Pak. Sedangkan analisa-analisanya tadi itu kan terkait jalan, kebanyakan terkait di jalan nasional. Terus tambahan lagi Pak Sigit jalan tol. Untuk jalan nasional dari Balai Besar Jalan Nasional Jateng DIY sendiri, data LHR yang ada itu di tahun 2022 Pak, yang sudah tervalidasi sama pusat. Untuk 2023 ini kami sedang berproses, mungkin data bisa diterima itu di akhir tahun. Sedangkan kajian ini kan mungkin sudah selesai ya Pak, kalau akhir tahun ya Pak. Ya mungkin data LHR di 2022 itu sebagai bahan ini Pak, pertimbangan untuk data tambahan untuk analisa angkutan barang. Nanti tinggal diambil tipe kendaraan yang mau dianalisa. Mungkin itu saja Pak dari kami, dari Balai Besar Jalan Jateng DIY. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mas Eko untuk. Baik, terima kasih Pak Bagus atas waktu yang diberikan. Izin saya Eko dari Biro Perekonomian. Mohon izin Bapak, saya izin bertanya terkait dengan forecasting pergerakan orang yang dalam paparan ini diproyeksikan hingga tahun 2043. Yang saya tanyakan adalah, apakah dalam forecasting ini sudah mempertimbangkan beberapa aspek yang berpotensi besar menimbulkan tarikan perjalanan, seperti adanya beberapa proyek PSN yaitu KIK Kendal dan KITB Batang, yang apabila kita proyeksikan dan itu sudah jadi pada tahun tersebut, tentunya kita semua akan sepakat bahwa dua lokasi tersebut akan menimbulkan pertambahan jumlah pergerakan yang kemungkinan akan mempengaruhi pergerakan aglomerasi di kawasan Jawa Tengah maupun pergerakan lokal di dalamnya. Apabila sudah, terima kasih, tapi apabila belum, mungkin sebaiknya bisa ditambahkan, karena ya jumlah tenaga kerja yang terserap pada kawasan tersebut tentunya akan sangat tinggi begitu, sehingga kebutuhan akan pergerakannya juga cukup tinggi. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Pak Jadi itu ditanggapi dulu Pak. Terima kasih. Terkait dengan yang pertama tadi ada dari Daop ya 456. Jujur aja sampai sekarang belum dapat datanya Pak. Ini kami juga masih komunikasi dengan KAI. Kenapa kok belum ada tindak lanjut dari permohonan data dari kami gitu ya, sehingga memang belum mengakomodir terkait dengan penumpang barang ya, potret kereta api dari Daop 45 dan 6. Lalu yang terkait dengan jalan tol ya, LHR ya, nah nanti kita akan
kita akan cek juga ya pengaruhnya terhadap kondisi jaringan jalan existing gitu ya. Lalu juga jalan nasional dan provinsi ya. Terima kasih Pak, tadi sudah ada data tahun 2022 juga, karena yang kita survei ini baru di perbatasan-perbatasan gitu ya, baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi. Tapi mungkin data jalan yang lainnya mungkin kami juga bisa dapatkan ya, supaya melengkapi dari data primer yang telah kami survei di titik-titik perbatasan gitu. Nah, lalu juga terkait dengan forecasting hingga 2043 proyek strategis nasional belum semuanya masuk gitu ya, karena kami sendiri masih memahami proyek strategis nasional itu pengembangannya sejauh mana, master plan-nya berapa banyak yang akan ada di dalam sana, sehingga muncul potensi bangkitan tarikan ya, baik itu misalnya konstruksi maupun operasional, ada berapa banyak orang. Nah itu kami memperkirakan itu masih kewalahan itu bukan satu hal yang mudah gitu ya, barangnya belum ada ya, layoutnya kayak apa juga kita belum tahu gitu ya, kami juga belum dapat gitu ya. Potensi bangkitan tarikan itu ada berapa besar di wilayah itu, nah itu bisa satu kajian sendiri mungkin gitu ya, satu penelitian sendiri, karena memang skupnya cukup luas gitu, dan tidak hanya satu proyek strategis gitu ya, ada banyak gitu, dan kita juga menyadari waktu ini tidak sangat mepet gitu ya untuk bisa menyelesaikan segitu banyaknya perkembangan Jawa Tengah yang begitu besar ya. Ini belum terakomodir secara keseluruhan itu, walaupun kita sudah coba masukkan ya di Borobudur dan juga seterusnya gitu ya, tapi memang belum kesemuanya bisa dapat terserap gitu. Tapi kalau kita lihat saja tadi aja sudah cukup jenuh ya ke depannya gitu ya. Memang harapannya adalah alih moda gitu ya. Sudah tinggi ya kondisi lalu lintas jalan nasional maupun jalan provinsinya ya. Pergerakan juga orang itu akan semakin tinggi gitu ya. Nah, harusnya sudah mulai alih moda gitu ya, apakah tadi menggunakan kereta api ya dan juga seterusnya. Ini yang kita masih mencari tahu data-data itu akan seperti apa dan akan diberlakukan seperti apa gitu, sehingga usulan-usulan yang nanti akan kami munculkan tadi peralihan moda ini dan juga kesiapannya gitu ya. Tadi misalnya ada AKDP ataupun ada trans ya, itu juga kesiapan itu sejauh mana untuk bisa alih moda, karena memang merubah pola masyarakat itu tidak mudah gitu ya. Budaya orang menggunakan kendaraan pribadi dialihkan ke angkutan umum juga tidak mudah ya, itu juga butuh waktu, dan tetapi ya tetap harus kita usulkan gitu ya kondisi-kondisi tersebut supaya ya biasanya orang kalau sudah dihadapkan dengan kondisi lapangan ya mau nggak mau akhirnya pindah gitu ya. Kayak Jakarta itu orang mau nggak mau ya menggunakan LRT, menggunakan KRL, karena ya tadi sudah dihadapkan dengan kondisi real. Kalau sekarang kan kondisi realnya belum tercerminkan secara penuh ya. Orang belum willing to use-nya mau menggunakan beralih itu belum kelihatan. Kalau sudah sekredit kayak di Jakarta itu ya, Jabodetabek itu orang sudah merasakan akhirnya memang oh iya menggunakan angkutan umum itu lebih baik daripada kendaraan pribadi. Nah itu memang harus pola masyarakat harus melihat kondisi real sehingga jadi tahu gitu ya. Akhirnya mau berpindah moda gitu. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari kami. Ada lagi Bapak Ibu yang akan memberikan saran masukan atau masukan untuk perbaikan laporan ini dari yang hadir di Zoom maupun di ruangan ini, monggo. Izin Pak Bagus. Iya Pak. Oke, matur suwun. Kami konkret aja. Kami benar-benar mengharap teman-teman di SUB bisa membantu konsultan untuk terkait dengan inventarisasi data yang ada, karena ketika kita yang meminta itu teman-teman konsultan biasanya agak sedikit kesulitan ya, tapi ketika memang teman-teman di SUB yang sering berhubungan atau sudah tahu person atau ke orang yang tepat yang pegang data itu mungkin lebih cepat. Kami konkret aja terkait dengan internal dulu lah, internal bidang yang punya data
atau kajian yang mungkin bisa relevan. Tadi teman program punya kajian Renstra, itu kami bisa eh, berikan akses datanya. Kemudian terkait dengan tadi masukan dari Rembang. Jadi teman Lalin itu ada rencana aksi keselamatan lalu lintas jalan. Hotspots-nya di mana, trouble spot-nya di mana, penanganannya apa, kebutuhannya itu sudah ada semua. Jadi itu yang akan menjadi apa ya, konfirmasi data dari sekunder atau primer yang sudah dilakukan. Karena kalau sekunder kami juga jangan sampai nanti RILLAJ ini hanya mengkaji jalan provinsi aja gitu kan. Harus jalan nasional dan provinsi harus masuk. Data sekunder apa LHR itu kami juga punya. Kalau memang teman konsultan minta ke Bapeda kami bisa mengakses. Tapi harapannya sudah bisa dibantu oleh teman di sub provinsi. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan yang kami butuhkan di perencanaan. Pertama, sesuai dengan masukan di beberapa chat, kami ujung-ujungnya adalah rekomendasi, rencana aksi jangka panjang yang sifatnya adalah indikasi. Jadi tidak terlalu detail, tapi misalkan banyak sekali usulan untuk aglomerasi perkotaan, CQ Trans Jateng. Sebenarnya 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu mana yang harus sudah apa ya, diprioritaskan untuk kita penuhi. Tentunya juga ada aspek teknokratisnya, apa namanya, mulai dari pertumbuhan penduduk gitu kan, kepadatan penduduk itu kan sebagai eh, basisnya basisnya bangkitan gitu kan. Jadi tidak hanya LHR tapi juga eh, apa namanya, proyeksi penduduk, kemudian arus migrasi, urbanisasi itu di BPS ada sebenarnya datanya, sehingga kita bisa tahu mungkin parameternya oke lah, LHR tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi, kemudian ekonomi yang senjang. Jadi kalau kami di Bapeda, akuntan aglomerasi perkotaan ini adalah alat kami untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, baik itu perkembangan wilayah maupun wilayah, sehingga ini mungkin dapat dielaborasi. Kemudian yang paling penting adalah terkait dengan pergerakan di akhir pekan. Ini yang bisa diwarnai oleh teman-teman pariwisata. Persebaran pariwisata, kemudian tingkat kunjungan wisatawan itu di Dinas Pariwisata ada datanya. Destinasi daya tarik wisata yang wisatawannya tinggi di musim-musim apa itu ada datanya, sehingga ini yang apa namanya, bisa bisa ikut disupport oleh teman-teman dari RILLAJ ini. Kemudian yang paling penting mungkin belum diurai data dari aspek lingkungan. Karena memang ujung-ujungnya adalah peningkatan kualitas lingkungan. Ketika kita berbicara RPJPD, salah satu kata kunci dari visi jangka panjang daerah adalah keberlanjutan, yang ini erat hubungannya sama transportasi. Dan ketika kita berbicara gas karbon, yang pertama kali disalahkan selain industri adalah transportasi, sehingga data-data terkait dengan indeks kualitas udara di level kabupaten pun itu tidak menjadi masalah. Datanya ada di RPD kami. Kemudian apa, rencana aksi pengurangan gas karbon juga mungkin bisa dielaborasi. Nanti coba datanya kami carikan. Kemudian kami juga dari Bapeda mohon berkenan nanti bisa dibantu di apa ya, diinventarisasi jalan kewenangan kabupaten kota yang memang belum layak menjadi jalan provinsi, tapi memang secara faktual itu merupakan jalan alternatif. Contoh, ketika ada kemacetan di Pantura, di Demak, eh, itu jalan Ronggolawe itu jadi pilihan. Kemudian di Klaten, akses ke Jawa Tengah, ke Jogja itu juga perlu perlu apa namanya, diinventarisasi. Kemudian akses Dieng dari utara di Batang itu juga perlu perlu apa, diinventarisasi. Intinya adalah ketika kita berbicara sistem transportasi,
dan ini kita gunakan untuk rekomendasi ke depan, kita ingin mendapatkan rekomendasi di mana lokasi prioritas karena apa. Jadi ketika memang itu ada di state jalan ruas jalan kabupaten, itu mungkin kita bisa mengkawal untuk kita ada tagging prioritas ketika ada skenario apapun atau peningkatan status atau kewenangan segala macam, termasuk pemihakan dukungan pendanaan, itu mungkin bisa ada tagging atau labelingnya di kajian ini. Kemudian di tata ruang itu ada kebutuhan terminal tipe A dan terminal tipe B. Jadi ada kabupaten kota yang belum punya terminal tipe A dan terminal tipe B. Pak Bagus sudah punya datanya, tapi kita perlu rekomendasi tahapan prioritasnya. Mana yang memang 5 tahun pertama harus dibangun, 5 tahun kedua harus dibangun, 5 tahun ketiga harus dibangun. Dan itu jika memang dimungkinkan secara sistem jaringan itu kan bisa diidentifikasi titik lokasi strategis di mana di sana seharusnya ada terminal tipe B atau tipe A. Nah, itu yang mungkin kami sangat berterima kasih ketika itu bisa diakomodasi. Termasuk dari aspek kebencanaan, Pak. Kebencanaan itu dari satu, mohon dapat dibantu untuk ketika kita berbicara kebijakan, Pak, di RPJPD, itu mungkin cukup kami peningkatan ruas akses, akses bencana itu loh, jalan evakuasi bencana. Di sana ada Merapi, ada Gunung Slamet, ada tsunami gitu kan, sehingga kami juga hanya berhenti di sana. Tapi ketika ini kita berbicara lalu lintas, mungkin perlu perlu ada apa ya, dokumen yang kita pegang. Kebijakan di RPJPD kami cukup itu, tapi ketika nanti kita bertanya kepada teman teknis, itu kita sudah punya daftar inventarisasinya. Di mana, kewenangan siapa, karena apa, itu juga perlu identifikasi, Pak, menurut kami di RI RLAJ ini. Karena memang keselamatan itu tidak hanya untuk laka lantas, tapi juga keselamatan dalam arti kewilayahan, apalagi kemacetan ya, trouble spot ini. Kami sangat sependapat dengan teman di Sub Rembang, mohon dapat direkomendasikan bagaimana cara pengatasan. Paling pertama adalah hotspot karena berhubungan dengan nyawa. Kemudian trouble spot, bagaimana ini kita bisa mengurai kelancaran lalu lintas. Jika memang di sana perlu peralihan antar moda, sudah diperlukan kereta komuter, sudah diperlukan aglomerasi perkotaan, sudah diperlukan jalur khusus. Monggo, kami sangat terbuka untuk itu. Termasuk yang terakhir, terkait dengan bencana juga dimitigasi ruas-ruas jalan yang memang rawan longsor atau rawan banjir ataukah rawan apa, sehingga memang mungkin nanti bunyi kebijakan di kami memang di RPJPD perlu mitigasi terhadap ruas jalan dengan segala kerentanannya, rawan longsor, rawan apa. Nanti cuma tadi sama harus dapat ada rinciannya di mana dan prioritasnya di mana. Mungkin mudahnya yang paling LHR-nya paling tinggi, kemudian nilai strategisnya paling tinggi. Nilai strategis mungkin akses pariwisata, akses permukiman, akses industri, itu mungkin bisa mewarnai. Kemudian apa tadi yang terakhir? Mungkin itu aja. Nanti kalau kurang kami sangat berharap seperti biasanya lazimnya penyusunan kajian di teman-teman di sub, teman Bapeda diberikan apa namanya itu waktu diskusi agak sedikit lama, sehingga ketika teman-teman pembahasan akhir besok, kita juga tidak akan mungkin tidak banyak di forum resmi seperti ini, tapi akan lebih detail ketika kita face to face. Mungkin itu, matur suwun. Terima kasih Pak Sigit tambahan masukannya. Dan ini ada masukan terkait itu Pak dari Disub Tegal terkait dengan tadi sampaikan Pak Sigit terminal tipe A, B, C, lalu terkait dengan terminal angkutan barang yang belum ditampilkan dalam paparan tadi, dan selanjutnya terkait dengan kebijakan angkutan aglomerasi perkotaan.
Ini makasih Pak Sigit terkait dengan masukannya. Nanti kami akan coba cek ya terkait dengan tadi ada pariwisata, kebencanaan, kecelakaan ya, juga apa terminal ABC ya, dan juga aglomerasi perkotaan. Ya, terkait dengan pariwisata, kebencanaan, kecelakaan saya sangat setuju sekali sebenarnya gitu, karena ini juga memberikan impact kondisi lalu lintas ya. Kita akan coba lihat ya apa data-data ini untuk kita coba layarkan ke dalam jaringan jalan gitu ya. Sejauh mana nantinya impactnya bisa kita coba tampilkan nanti di paparan akhir gitu, termasuk juga tadi terminal A, B, dan C. Coba nanti akan kita dalami kembali terkait dengan kinerja terminal ya maupun kinerjanya maupun aglomerasi perkotaan tadi gitu. Nah, kita coba pendalaman kembali masukan-masukan ini ya, insya Allah nanti coba kita akan akomodir di paparan akhir. Mungkin itu sih ya Pak Bagus ya, karena ini sifatnya memang harus kita coba pendalaman kembali nantinya. Oke, Pak Dari, terima kasih. Jika masih ada masukan dari Bapak Ibu, oke, monggo. Assalamualaikum, izin Pak. Tes. Assalamualaikum, izin Pak. Kami dari BPP Semarang. Jadi tadi disinggung tentang kereta itu, saya kalau melihat tentang jalur-jalur keretanya itu mungkin yang petanya itu nggak terlalu kelihatan ya Pak ya. Nah ini untuk tambahan untuk kereta-kereta reaktivasi jalur. Jadi sesuai dengan Ripnas di DJKA Kementerian Perhubungan itu ada seperti perpanjangan KRL. Kita tahu kalau KRL itu masih ada hanya sampai Solo, Jogja, Palur kalau sekarang. Nah itu diperpanjang sampai Kutoarjo. Nah ini memang sudah ada FS-nya Pak. Cuman kalau secara Ripnas itu sendiri itu sebenarnya sudah harusnya sekitar tahun 2023 kita sempat mengajukan untuk perpanjangan ke Wates dahulu, tapi mungkin karena kebijakan pembiayaan dan seterusnya, tapi ini rencana selesai itu 2030 Pak, jadi masih masuk dalam program sampai 2040. Lalu juga mungkin diperhatikan kalau memang berbicara sampai 2040 kan itu memang sangat dinamis sekali karena kebijakan pembangunan jalur itu juga tentunya sangat berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah pusat, entah nanti presidennya dan seterusnya. Nah ini kalau sesuai dengan Ripnas itu sendiri itu juga ada kayak kereta cepat yang sekarang udah ada di Jakarta Bandung, itu juga nanti diteruskan ke Jakarta Surabaya, itu juga masuk dalam Ripnas kami. Di situ disinggung belum ada Ripnas dari DJKA yang masuk. Lalu ada KA Bandara, itu KA Bandara yang sudah ada yang masuk ruang lingkup itu masih KA Bandara Bias. Itu sebenarnya juga KA Bandara Ahmad Yani sama KA Bandara Ngloram. KA Bandara Ngloram itu sudah ada kajiannya Pak dari DJKA, itu juga sudah sampai kajian antara juga. Lalu untuk hal-hal lain misalkan reaktivasi jalur, tadi sepintas melihatnya jalurnya itu masih belum terlalu, mungkin karena kecil ya Pak ya, jadi ada jalur yang kayak Purwokerto Wonosobo, terus kemudian Semarang Demak Rembang. Nah, mungkin bisa perlu ditambahkan gitu rencana untuk melengkapi daripada kajian itu. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Izin pimpinan. Saya Pak Agung dari KAI. Mohon maaf pimpinan tidak bisa hadir pada acara ini. Terkait dengan tadi ini biar nyambung sama BTP ya. Terkait dengan reaktivasi, ya memang kalau dari KAI kita juga memang menunggu dari ya pengembangan dari BTP. Terus yang kedua terkait data-data yang dibutuhkan,
kalau nggak salah kemarin tuh kami juga dapat surat dari dengan perhubungan provinsi yang tulisannya juga ke tahap 4, 5, 6 kalau nggak salah. Itu terkait permintaan data-data untuk ya istilahnya untuk ya mendukung untuk ini ya pembuatan laporan ini. Ya, ini nanti akan kami ya segera untuk kita penuhi, kita balas surat dari Pak Dinas Provinsi. Terkait itu juga tadi juga disinggung yang tadi di Sumana tadi ya. Ya ini terkait dengan pengembangan ini kan semakin lama itu jalan kan semakin ramai. Ini ada potensi juga semakin bertambahnya perlintasan tidak sebidang yang akan melintas di kereta api. Nah, ini mungkin bisa nanti jadi masukan juga, misalkan ada upaya misalkan mengurangi ya. Kalau sekarang kalau di Dampak itu masih ada 372 perlintasan yang sebidang. Nah, ini nanti mungkin nanti bisa dimasukkan di rekomendasi bahwa mungkin tiap tahunnya bisa diprogramkan untuk mengurangi dari perlintasan itu. Terus lagi ini dari KAI juga menginfokan bahwa kita akan melakukan optimalisasi kecepatan. Jadi yang kereta api yang kemarin kita kecepatan 100, sekarang sudah ada yang 120. Jadi kita akan menuju ke 120. Ini untuk jangka panjangnya akan menuju lagi ke medium speed, jadi 160. Nah, ini terkait juga dengan ya keselamatan di perlintasan sebidang. Mungkin itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Dan dari Mbak Inka terkait dengan rencana pengembangan kereta api, KRL ini kan sekarang sudah sampai ke Palu dan sekarang ada peningkatan juga ke Wonogiri Pak Dhani, dan ke depan nanti ke Kutoarjo. Nah, ini kan tentunya juga akan berpengaruh terhadap pemilihan moda jalan, pengguna jalan dengan adanya KRL ini yang nanti akan sambung sampai dengan Kutoarjo sampai dengan Palu, dan ada kereta yang biasanya ke Wonogiri ada potensi dia ditarik ke Madiun. Tentunya nanti yang terakhir sampai Wonogiri juga akan mempunyai pilihan modanya. Dan terkait dengan kereta evakuasi ini memang ada beberapa studi yang sudah dilakukan. Nanti kami akan dapat suplai materinya. Dan terkait dengan tadi disampaikan dari PT KAI terkait dengan produksi dan keselamatan sudah disampaikan dari Rembang tadi, perlu menjadi pertimbangan. Ada yang lain Bapak Ibu yang akan disampaikan? Baik, kalau sudah tidak ada disampaikan baik dari peserta yang di Zoom meeting maupun di ruangan ini, mungkin akan kami ulas secara garis besarnya Pak, yang perlu diperhatikan kembali terkait dengan kajian-kajian yang telah dilakukan baik dari Dinas Perhubungan, dari Bapeda, dari kereta api yang perlu menjadikan pertimbangan dalam analisis data terkait dengan teknokratik range yang sudah disusun, RAK, rencana keselamatan, lalu terkait dengan potensi yang perjalanan laut yang dilakukan oleh Direktorat Perhubungan Laut, terkait dengan studi di Direktorat Jenderal Perhatian. Mungkin nanti materi-materi ini akan kami support. Lalu juga terkait dengan master plan di kawasan industri, beberapa kami juga tidak memiliki gambaran terkait dengan potensi pengembangan dan proyeksinya, yang mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan dari dan misalkan masukan dari masyarakat tadi. Lalu terkait dengan prioritas Pak, dengan prioritas nanti data-data ini diharapkan nanti dapat menggambarkan jadi simbol-simbol yang ada maupun pergerakan-pergerakan ini dapat menggambarkan kebutuhan
dan di lokasi di mana dan prioritasnya kapan itu akan dilaksanakan dari komunikasi program. Dan untuk perlu diperhatikan juga terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Jadi mungkin data material juga akan kami bantu Pak mengkomunikasikan, dan di sini juga mungkin ada dari yang data-data yang belum disampaikan dari Pak Agung dari pariwisata mungkin yang hadir di sini, mungkin nanti Bapak bisa sekaligus melakukan komunikasi langsung Pak agar mendapatkan data secara lebih cepat. Dan dari BPP juga ada di sini, jadi nanti dari pesan Pak yang kemungkinan bisa kita dapatkan langsung datanya dan komunikasi secara langsung dapat dilakukan dari konsultan dengan instansi terkait. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dan kita bahas dalam laporan antara BPP pada siang hari ini. Terima kasih atas masukan sarannya dan konsultan yang sudah menjadi masukan ini mohon diperhatikan, dan selanjutnya mungkin kita nanti akan ada pembahasan diskusi kecil ya Pak, internal antara kita dan tema-tema tadi yang sudah diarahkan Pak Sigit tadi, mungkin untuk kita jadwalkan paralel dengan penyusunan laporan akhir sampai nanti bulan September. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun sekawahannya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.